Oke guys, langsung aja ke intinya. Gue udah melakukan beberapa tes di DJI Pocket 3 ini. Gue melakukan tes tentang dynamic range sama low light. Gue pakai dua picture profile, dari yang normal sama yang D-Log M-nya itu. Gue gak tau itu D-Log M apa D-Log biasa, pokoknya D-Log-nya itu gue udah coba. Sama gue nyoba low light mode-nya ini. Intinya gue ngetes ini berdasarkan keseharian gue ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gue kemarin udah bilang ya di video gue sebelumnya kalau gue tuh tipikal orang yang nge-shoot di 4K 60 tapi nggak panjang-panjang. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gue jalan nih misalkan ya sama teman-teman gue ngeliat ada sesuatu yang menarik, gue buka, gue shoot semenit 2 menit maksimal 5 menit lah dalam sekali take. Habis itu kalau udah selesai momennya atau gue bicara terus habis itu poinnya udah gue sampaikan ke kamera, ya udah gue matiin, gue taruh lagi ke sini. Jadi gue bukan tipikal orang yang nge-shoot sampai puluhan menit sampai jam-jaman gitu, nggak, bukan. Jadi gue ngetes berdasarkan ya style gue sendiri itu. Dan satu hal lagi yang ingin gue sampaikan ke kalian bahwa gue bukan content creator ya. Jadi ini video bukan review konkret, bukan review kayak youtuber lain. Gue di sini hanya sharing pengalaman gue pribadi. Jadi gue bukan bukan kayak Gerald Andan yang sampai data itu sampai bener-bener dites satu persatu segala macem. Enggak, gue bukan kayak gitu. Gue cuman bikin video ini ya hanya untuk sharing aja gitu loh. Kayak perasaan gue tentang barang-barang ini, pemakaian gue tentang barang-barang ini, tentang hal-hal yang gue punya itu bagaimana, dan gue cuman sharing aja gitu loh. Jadi kalian kalau misalkan ingin mencari review yang konkret, review yang bisa dijadikan acuan, mungkin bukan gue ya. Karena di sini gue ya sharing aja gitu, kayak misalkan nongkrong kayak lu punya ini nggak, gue punya gue gini nih, ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya mungkin dijadiin bahan pertimbangan oke, tapi untuk jadi bahan konkret gue masih belum yakin gue bisa melakukan hal itu. Karena ya pada dasarnya ya gue hanya orang yang biasa di belakang kamera terus iseng-iseng di depan kamera. Jadi ya gue di sini hanya sharing aja gitu. Oke, kita langsung ke video reviewnya aja langsung ya. Let's go. Kita tes. Kalau dilihat dari layar sih dynamic range-nya dapat. Tapi kita lihat kalau udah di layar monitor gimana. Ntar pulangnya kita pakai D-Log ini ya, profilnya. Oke, sudah sampai. Oke, sekarang ini gue lagi di luar. Sekarang gue pakai color profile yang normal. Gue shoot di 4K 60 fps. Gue nggak pakai alat-alat lain selain tripod doang. Mikrofon juga gue internal dari kameranya sendiri. Pokoknya pure apa yang didapatkan dari yang biasa, pembelian Pocket 3 yang biasa, bukan yang konten lagi yang creator combo. Jadi oke, ini atasnya kayak gini. Gue mau ngetes dynamic range-nya. Gue bakal tes di dua tempat, di sini sama di dalam. Ntar di dalam agak lebih gelap, tapi ada cahaya dari luar juga. Jadi biar kita bisa tahu dari terang sampai gelapnya tuh sejauh apa dia bisa ambil. Dan gue juga ngambil dari dua color profile. Pertama yang normal ini, sama satu lagi yang D-Log itu. Jadi ini ya yang pertama. Ini gue mode fast trackingnya udah on ya, makanya bisa gerak-gerak. Mantap.
Oke, kita langsung coba lagi ke yang D-Log-nya. Oke, sekarang udah ganti ke D-Log. Di layar sih emang grayed out banget ya, tapi gue nggak tahu hasilnya kayak gimana soalnya di sini silau banget, terang banget. Sekarang ini hari Jumat, habis Jumatan tadi. Sekarang jam 1:10. Oke, gimana sekarang? Ini gue ingetin lagi ya, ini gue cuman naro DJI Pocket 3 digabungin sama yang adapter itu yang ada lubang hole 1/4 nya, gue tempel di tripod. Jadi ntar gue fotoin deh ini ya, setupnya kayak gimana. Oke, kalian udah bisa lihat sekarang. Gue juga masih belum tahu pasti ini kayak gimana ininya, suara mikrofonnya. Mudah-mudahan aja bagus. Oke, tracknya bagus banget ya. Gila, panas banget ya Jakarta sekarang, buset. Oke, sekarang kita pindah ke dalam. Oke, sekarang udah di dalam. Udah kelihatan gelap sekarang ya. Sama sini terang banget. Nih, gua nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana kalau udah di color correct. Tapi kalau lihat di sini muka gue jadi kayak gelap banget. Di sini juga terang banget, over expose di sebelah sini. Jadi gue belum tahu dynamic range sejauh apa. Jadi ya untuk sementara gini ya. Ini gue masih pakai D-Log sekarang. D-Log profile. Oke ya. Emang minum es panas-panas kayak ini tuh seger banget. Oke, kita ganti ke normal color profile bentar ya. Oke, sekarang udah di normal color profile. Kalau di layar sih kelihatannya ini overexpose banget. Tapi kalau misalnya gue munduran, apakah masih overexpose? Fiturnya keren, fitur trackingnya keren. Ke bawah, oke, ke atas, oke, mantap. Oke, jadi untuk tes dynamic range itu aja. Mungkin kalian bisa nilai sendiri. Oke, kita balik ke studio. Oke, sekarang di low light mode. Tapi ternyata di low light mode itu nggak bisa 4K 60 dan face trackingnya hilang. Coba kalau misalkan gua hold muka gua terus maksa track, mau nggak dia? Active track not supported in low light mode. Oh, berarti emang nggak bisa guys. Kalau tracking nggak bisa di low light mode. Tapi ya, gue masih bisa ngeliat dengan jelas sih di situ videonya. Ini termasuk gelap loh ruangan ini. Oke, mungkin nanti malam gue coba jalan di depan rumah gue. Di jalanan itu menurut gue pencahayaannya juga kurang. Jadi ya kita coba aja ntar malam. Oke, sebenarnya ada satu tes lagi yang pengen gue coba, yaitu noise test pada saat low light kayak gini ya. Kan kalian udah bisa lihat sekarang nih low light. Ini gue lagi di low light mode 4K 30 fps karena nggak bisa 60 fps. Jadi coba bandingin video sekarang sama pas di mode normal nanti. Jadi ya kalian bisa lihat sekarang. Nih kelihatan banget ya, keringetan. Emang di luar panas banget sih, sampai keringetan kayak gini. Parah. AC udah nyala padahal. Oke, kayak gini ya. Ada noise. Lupa nggak ada trackingnya. Oke, sekarang balik lagi ke 4K 60 fps. Ini mode yang paling tinggi yang bisa gue coba ya di dua-duanya, antara low light sama biasa. Gue selalu cek di 4K 60 karena menurut gue itu yang paling versatile. Mungkin detailnya bisa gue jelaskan nanti pada saat udah setelah tes ini pokoknya. Gimana noise-nya? Apakah lebih berasa di sini? Gue diem deh ya, supaya nanti bisa
dicek di perbandingannya. Oke, sekarang gue lagi ada di depan di pinggir jalan. Ini gue pakai mode 4K 60 yang biasa, mode normal, bukan mode low light. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Ini cuman ya lampu-lampu rumah sama lampu jalan lah ya. Ini kalau gue membelakangi cahaya belakang sini, kalau gue ngedepanin, nah kayak gini. Oke, ini mode normal. Sekarang kita coba ke mode low lightnya. Oke, sekarang udah mode low light. Yang kalian lihat tadi ya, kalau low light mode dia face trackingnya nggak nyala, jadi gua harus manual ngesetnya. Ini menghadap ke cahaya tadi. Sekarang kalau ngebelakangin, harus gua arahin. Oke, mobil lewat barusan. Ini udah mulai deras hujannya, jadi kayaknya udah sampai sini aja ya. Pokoknya intinya ini mode low light. Gimana menurut kalian? Oke, dah. Oke, nah ini gue sekarang di mode low light lagi ya. Cuman di sini ada lampu-lampu rumah di sini. Jadi harusnya sih nggak noisy ya. Cuman ntar kita bandingin ke mode normalnya. Oke. Oke, sekarang udah di mode normal. Ini saudara gue ada di sini. Oke. Kalau di layar kecil kayak gini sih nggak kelihatan noise-nya ya, tapi pas udah di layar gede nanti kita lihat apakah lebih noisy apa enggak. Oke, segitu aja. Sedikit informasi tambahan untuk yang charging 16 menit untuk 80% itu, yang 80% dalam 16 menit atau 100% dalam 32 menit itu, kalau misalkan chargingnya pakai yang 65 watt. Nih, ini ke mirror ya. Pokoknya di websitenya itu dia bilang tested in a laboratory environment with the DJI 65 watt charger. Jadi kalian kalau misalkan mau chargingnya cepat, yang dibilang tadi, yang dijanjikan tadi, yang 80% dalam 16 menit, kalian harus pakai kepala charger yang 65 watt. Jadi ya mungkin pakai Anker kali ya, Anker yang ini, yang Nano 2 65 watt. Ini gue beli seharga berapa ya, 600, 500an, 500, 600. Ini barangnya, sama pakai kabel yang 5A, jangan lupa yang 5A. Ini gue pakai Vention yang 5A. Agak lebih tebal dari biasanya, cuman ya for the power that big, apalagi itu kan bisa ngecas laptop juga, jadi ya butuh disesuaikan lagi dengan kalian sendiri, kalian tipe syuting seperti apa. Kalau misalkan emang kalian nggak mau ribet, pengen syuting panjang, terus nggak mau charger lagi, ya yang creator combo. Tapi kalau misalkan kalian mungkin 70% atau 80% hanya untuk keseharian, menurut gue yang biasa aja udah cukup. Itu yang poin gue dari kemarin yang gue sebutin itu. Oke, lanjut lagi ke studio. Oke ya guys, segitu aja paling untuk ngetesnya. Ya kalian bisa nilai sendiri lah gimana dari pengetesan tersebut. Intinya ya gue ngetes sesuai apa yang biasa gue lakukan aja gitu loh, nggak sampai yang ekstrim. Misalkan tes baterai yang dinyalain terus sampai habis gitu, gue nggak sampai segitunya ya. Gue ngetes ya real world aja lah, sesuai dengan kebiasaan gue. Apalagi yang harus gue omongin ya, kalau misalkan kalian nanya gue gitu ya, lebih mending beli yang basic apa yang creator combo. Jujur kalau gue sendiri creator combo jelas, soalnya gue tipikal orang yang ngincer ke depannya. Kemarin ada yang komen investasi kan biasanya yang untuk dijual lagi nilainya lebih tinggi gitu ya. Yang gue maksud di sini investasi dalam arti kalau misalkan gue beli sekarang dengan yang basic, terus tiba-tiba ke depannya gue ada project atau konten yang mungkin membutuhkan alat-alat tersebut, gue nggak harus beli lagi gitu loh, tapi ya gue tinggal pakai aja gitu. Jadi itu gue simpen untuk keperluan di gue di depan kalau misalkan emang gue butuh, karena kita nggak tahu di masa depan seperti apa kan. Jadi ya gue simpan itu untuk
kepentingan gue di masa depan. Kalau misalkan emang gue butuh, kalau misalkan enggak ya bakal gue simpen terus-terusan. Jadi ya balik lagi ke kalian. Kalian ini gunanya untuk apa? Kalau misalkan untuk keseharian, ya sesuai yang gue bilang kemarin, ini aja udah cukup. Terus lagi ada beberapa komen di video gue sebelumnya, justru yang tripod sama yang baterai tambahannya itu bisa bikin panjang kan. Jadi kalau misalnya vlog jadi lebih banyak orang. Ditambah lagi ada eh, apa sih namanya, yang ultra wide lensnya itu kan, adapternya itu. Kalau misalkan emang itu tujuan kalian, ya beli yang creator combo justru. Cuman kalau misalkan untuk masalah panjang pendeknya, menurut gue pakai ini juga bisa loh, apa, Ulanzi ini, Ulanzi MT15. Karena ini kan bisa ini kan panjang banget nih. Nih ya, sebelah sini ya. Nih panjang banget ini. Kan yang basic combo juga ada adapter yang buat ini nih, buat apa, screw 1/4-nya ini. Jadi kalau misalkan masalah panjang atau pendek pakai ini juga bisa. Ini cuma 200.000. Kalau yang creator combo kan nambah 2 juta ya. Tapi ya again, dia nambah lensa wide-nya itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau sampai panjang kayak gini, pengen yang panjangnya biasa aja, tanda kutip, yang penting ada ultra wide lensnya itu, ya mending yang itu sih, mending yang creator combo. Jadi ya intinya balik lagi ke kalian, kalian maunya kayak gimana gitu loh. Kalau gua sendiri, gua lebih seneng ininya doang, karena gua belum butuh yang panjang dan lebar itu. Gue cuman butuh ya untuk ini doang gitu. Jadi ya mungkin eh gue mau sharing itu aja. Balik lagi ya, ini gue cuman sharing, gue nggak nge-review detail, gue nggak review konkret, gue hanya sharing aja. Ya anggaplah kita lagi nongkrong gitu, lagi ngomongin benda ini. Dan ya ini pendapat gue tentang benda ini, tentang kamera ini, tentang DJI Pocket ini. Jadi apakah worth it? Worth it banget kalau misalkan kalian beli yang creator combo. Kalau yang ininya doang worth it nggak? Worth it juga, tapi disesuaikan lagi. Intinya sih itulah. Ya oke, mungkin segitu aja pembicaraan dan topik-topik dari gua. Eh, Semoga video ini bisa jadi pertimbangan ke kalian ya. Kalian bisa mempertimbangkan ini dengan cermat. eh, Info-info yang gua barusan berikan ke kalian. Jadi ya segitu aja. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video kalau ada ya. Bye.